Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Ada misteri di pagi hari. Saat pergantian malam dan siang, di antara pergantian waktu saat mentari hendak beranjak, manusia pun turut ambil bagian dengan caranya masing-masing. Ada yang tidak peduli, ada yang penuh dengan kepedulian, tetapi ada yang salah dalam mengambil sikap. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan waktu pagi dengan penuh hikmah di dalamnya. Pagi merupakan bentuk dari pergantian malam, dan kejadian demi kejadian yang mengiringinya juga semakin menakjubkan. Sungguh di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190. Tanda-tanda apakah yang dimaksud ayat ini? Entah berapa peristiwa yang mengiringi mentari pagi hari. Mungkin jutaan peristiwa, dan mungkin juga lebih banyak dari itu. Namun terdapat catatan menarik yang direkam dalam ayat-ayat suci yang terjadi di pagi hari. Peristiwa yang mengagumkan sekaligus mengerikan. Fakta yang cukup mengejutkan adalah Al-Quran menyebutkan serangkaian azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat-umat terdahulu terjadi di pagi hari. Mengapa semua itu terjadi di pagi hari? Dan apa rahasia pagi hari sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya di pagi hari? Pemirsa, Ghazanah pagi ini akan mengungkap tabir misteri di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Ghazanah kembali hadir untuk mencerahkan pagi Anda. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan pencerahan dan menginspirasi Anda. Amin Allahumma amin. Bila kita perhatikan berbagai azab yang menimpa kaum yang membangkang pada para nabi terdahulu, kita mendapati bahwa azab-azab itu terjadi pada waktu pagi. Bukankah Allah mampu menghancurkan mereka kapan saja? Apakah pagi hari memiliki makna yang begitu penting? Azab yang menimpa kaum Nabi Nuh berupa banjir maha dahsyat yang menenggelamkan sekaligus memusnahkan seluruh orang kafir di muka bumi sebagai akibat dari pembangkangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Azab itu turun sebagai jawaban dari doa Nabi Nuh alaihissalam yang memohon agar Allah Ta'ala menimpakan azab kepada kaumnya yang tak kunjung mau beriman setelah ratusan tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Doa Nabi Nuh ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Al-Quran Surah Nuh ayat 26 dan 27. Azab berupa banjir dahsyat itu mulai terjadi di pagi hari. Allah tidak menyisakan seorang kafir pun di muka bumi setelah azab itu terjadi. Seluruh pemeluk agama sepakat mengakui adanya peristiwa taufan dan badai, di mana Allah membuka pintu-pintu langit sehingga terjadilah hujan yang sangat deras. Sementara itu seluruh mata air di bawah tanah pun Allah perintahkan untuk memancarkan airnya hingga permukaan bumi tenggelam. Begitu pula azab yang menimpa kaum Ad, umat Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut, Yaman Selatan. Di kawasan padang pasir Hadramaut inilah berbagai cara dilakukan Nabi Hud alaihissalam agar kaumnya beriman dan bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan pada mereka. Kekuatan fisik dan kekayaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
justru membuat mereka ingkar dan membangkang, bahkan menantang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berlaku sombong dengan menantang Nabi Hud agar Allah mempercepat turunnya azab kepada mereka. Maka Allah pun menurunkan azabnya, dan itu terjadi di pagi hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hawa panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan awan yang tebal. Ketika kaum Ad melihat gumpalan awan besar di angkasa, mereka bergembira dan mengira bahwa hujan akan segera turun. Mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Awan hitam itu hadir ke perkampungan kaum Ad tepat pada waktu subuh. Awan itu berisi angin dingin yang bertiup kencang dan mematikan. Angin itu bertiup selama 8 hari 7 malam tanpa henti, membinasakan kaum Ad hingga tak bersisa. Bahkan angin itu terus mengejar mereka sampai ke celah-celah gunung dan gua, tempat tinggal dan benteng-benteng yang dibanggakan kaum Ad. Seluruhnya hancur berantakan diterjang angin azab tersebut. Semua itu terjadi di pagi hari. Peninggalan rumah-rumah batu di kawasan Madain Soleh, Saudi Arabia ini menjadi saksi akan azab Allah kepada kaum Samud, umat Nabi Soleh alaihissalam, kaum yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari. Akibat kekufuran mereka dan pembangkangannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, Allah mengazab mereka dengan mengubah wajah mereka menjadi berwarna kuning. Di hari berikutnya, wajah mereka berubah menjadi merah. Di hari ketiga, wajah mereka berubah menghitam. Dan tepat pada saat matahari terbit di hari keempat, muncullah suara keras yang menggelegar dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Hanya dengan satu teriakan malaikat, di pagi hari kaum Samud binasa. Kawasan Laut Mati di Yordania ini juga menjadi saksi akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Sodom, umat Nabi Lut alaihissalam. Itu pun juga terjadi di waktu subuh. Kaum Sodom yang berperilaku menyimpang karena menyenangi sesama jenis tak mau mengikuti ajakan dan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk mengazab negeri Sodom. Malaikat Jibril kemudian mencungkil negeri Sodom dengan sayapnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi hingga para penghuni langit mendengar teriakan kaum Sodom. Lalu malaikat Jibril menghempaskan mereka ke bumi dengan sekuat-kuatnya. Maka negeri Sodom seperti terbalik, semuanya binasa. Sungguh mengerikan. Semua itu terjadi di pagi hari. Peristiwa mengerikan di pagi hari juga pernah menimpa negeri kita. Musibah tsunami di Nangro Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 silam terjadi pada pukul 7.59 waktu setempat. Gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera, sekitar 20 sampai 25 km dari lepas pantai. Beberapa waktu kemudian, gelombang tsunami menghantam daratan Aceh. Lebih dari 100.000 meninggal dunia dan 30.000 lebih lainnya hilang. Gempa bumi yang melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta pada Mei 2006 silam terjadi pada pagi hari. Pada pukul 5:54 waktu Indonesia bagian Barat, gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Yogyakarta dan merenggut nyawa
5.800 orang. Entah apakah kebetulan ataukah ada rahasia lain, mengapa musibah-musibah di tanah air juga terjadi di pagi hari. Namun fakta menunjukkan demikian, musibah itu terjadi di pagi hari. Musibah dan bencana yang terjadi tentu mengandung hikmah agung yang hendaknya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Banyak peristiwa yang terjadi pada manusia, namun manusia seringkali lupa bahwa setiap peristiwa ada hikmah di dalamnya. Maka serangkaian musibah yang terjadi di tanah air perlu disikapi dengan arif. Berbagai musibah yang menimpa kita tentu ada hikmah di balik itu semua. Karena musibah itu terjadi bisa saja karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku zalim kepadanya. Musibah bisa pula bermakna teguran. Hal ini berlaku bagi kaum muslimin yang masih suka memperturutkan hawa nafsu. Terkadang mereka taat, tetapi di waktu yang lain mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah juga bisa bermakna ujian. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan penuh kemantapan. Azab dan musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kaum-kaum terdahulu dan sekarang merupakan pelajaran bagi generasi yang hidup sesudahnya. Peristiwa-peristiwa itu ditetapkan Allah untuk mengingatkan diri kita agar senantiasa beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Berbagai peristiwa mengerikan sepanjang zaman memang banyak terjadi di pagi hari. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan umatnya untuk pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Hadis Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Doa ini mengisyaratkan betapa berharganya waktu pagi. Sampai-sampai Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah secara khusus agar Allah memberkahi waktu pagi. Banyak orang yang memupuk harapannya kepada Allah di pagi hari agar hidup yang mereka jalani hari itu lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Rasulullah SAW pun terbiasa berdoa di pagi hari memohon kebaikan hidup. Wahai Tuhanku, aku mengharapkan kebaikan kepadamu hari ini dan kebaikan di hari berikutnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang terjadi pada hari ini dan keburukan di hari berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW bersabda, Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Rasulullah SAW biasa mengirim sariyah atau pasukan perang di awal pagi. Dan Sahru merupakan seorang pedagang. Ia biasa mengantar kafilah dagangnya di awal pagi, sehingga ia sejahtera dan hartanya bertambah. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah dikhususkannya waktu pagi dengan doa keberkahan, lantaran waktu pagi merupakan waktu dimulainya berbagai aktivitas manusia. Dan cara paling utama untuk dapat meraih keberkahan pagi adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ragib As-Sirjani menegaskan bahwa waktu pagi, terutama waktu subuh, merupakan waktu perubahan. Di waktu inilah saat yang pertama keadilan muncul setelah kezaliman. Saat yang pertama kebaikan datang setelah kerusakan. Waktu pagi adalah saat perubahan, pengokohan, kemuliaan, dan diangkatnya derajat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan kaum yang durhaka dan mengokohkan orang yang beriman kepadanya. Azab adalah pembatas yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi kehidupan jahiliyah dengan kehidupan orang-orang yang bertakwa. Di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang bertakwa di pagi hari adalah Perang Badar. Perang pertama dalam Islam.
perang yang menentukan keberadaan Islam, sebagaimana yang disebut-sebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa jika kaum muslimin kalah di perang ini, maka tak ada lagi manusia yang menyembah Allah di muka bumi. Perang ini benar-benar perang yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Perang satu-satunya yang langsung dibantu Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengirimkan pasukan malaikat terjun ikut berperang dan menebas tubuh-tubuh kaum musyrik Quraisy. Ini hanya terjadi di perang Badar dan tak pernah terjadi di perang apapun setelah itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Islam dengan kemenangan kaum muslimin yang benar-benar mencengangkan kaum musyrik Makkah dan suku-suku Arab lainnya. Semua itu terjadi di pagi hari. Allah memuliakan kaum muslimin di lembah Badar di pagi hari. Demikian pula perang yang menakutkan kaum muslimin di perang Khandaq juga terjadi di pagi hari. Saat kaum muslimin dalam kondisi lemah, kekurangan makanan dan ketakutan pada diri mereka, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan dengan memuliakan muslimin dengan kemenangan gemilang. 10.000 pasukan gabungan Quraisy, Makkah dan Yahudi diporak-porandakan oleh angin kencang, sehingga dalam keadaan ketakutan dan lemah, kesabaran dan keimanan umat Islam membuat Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan mereka dengan kemenangan gemilang. Banyak lagi peristiwa sejarah yang memuliakan kaum muslimin karena kesabaran dan ketulusannya kepada Allah terjadi di pagi hari. Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah terjadi di pagi hari. Bahkan kelak di akhir zaman, Allah akan memuliakan kaum mukmin dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Nabi Isa bin Maryam turun ke bumi di Menara Putih pada waktu akan dilaksanakan sholat subuh di Damaskus, Syria. Ibnu Katsir mengatakan, terdapat hadis-hadis yang mutawatir bahwa Rasulullah SAW memberitahukan turunnya Isa alaihissalam sebelum kiamat sebagai pemimpin yang adil. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dan memberi keistimewaan di waktu pagi. Tak ada waktu lain yang mendapat perhatian lebih darinya, sebagaimana Dia menjadikan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan keutamaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi fajar. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 1. Dan malam ketika berlalu, dan bila subuh mulai terang. Al-Quran Surah Mudaththir ayat 33 hingga 34. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 17 hingga 18. Demi waktu duha. Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 1. Berbagai amalan yang penuh berkah pun dianugerahkan Berbagai amalan yang penuh berkah pun dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari, seperti sholat malam, terutama di sepertiga malam. Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 3. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyampaikan pesan pada umatnya akan keutamaan pagi hari. Allah Subhanahu Wa Taala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga akhir, lalu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Istighfar dan taubat pun dianjurkan di pagi hari. Allah berfirman, dan memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Itu sebabnya Rasul SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan sholat sunnah fajar. 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula berjamaah dalam sholat subuh. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik
adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Saat kita bangun di pagi hari, hal pertama yang kita lakukan adalah berzikir mengingat Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah membangunkan kita dari tidur. Karenanya sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca doa bangun tidur sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Saat kita tidur, musuh sejati kita, setan, mengikatkan belenggunya ke leher kita, seraya menghalangi kita agar malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, dan membuat tidur kita kesiangan. Sehingga tatkala azan subuh berkumandang, kita seringkali telah terbangun dari tidur, namun seolah-olah mata terasa sangat berat dan tubuh terasa sangat malas untuk bangkit menunaikan sholat subuh. Disinilah pentingnya segera berzikir mengingat Allah saat bangun tidur. Kemudian segera bangkit untuk berwudu dan sholat subuh. Sebab saat itu setan laknatullah mengikatkan 3 belenggunya pada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setan melilit leher seseorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, nikmatilah malam yang panjang ini. Apabila ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Kemudian apabila ia sholat, lepaslah lilitan ketiga. Sehingga ia menjadi bersemangat, tetapi kalau tidak dilakukan, ia akan terbawa lamban dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu adalah hidroterapi yang dahsyat. Ribuan syaraf penting diterapi dengan sentuhan tangan dan rangsangan air segar pada saat kita berwudu. Inilah saat melepas belenggu lilitan setan yang kedua. Dengan telah berkurangnya 2 lilitan itu, maka kita pun akan lebih bersemangat untuk melepaskan belenggu setan yang terakhir, yaitu dengan menunaikan sholat 2 rakaat. Baik itu sholat sunat qobliyah subuh maupun langsung sholat subuh. Sering pula kita dapati orang yang terbiasa tidur kembali setelah menunaikan sholat subuh. Ia menganggap bahwa yang terpenting buatnya adalah dapat melaksanakan kewajiban sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Setelah itu tak masalah bila kemudian ia tidur kembali. Anggapan ini tidak tepat. Walaupun tidak ada dalil yang melarang seorang muslim untuk tidur kembali usai sholat subuh, namun Rasulullah tidak pernah tidur kembali usai sholat subuh. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Sebagaimana hadis riwayat sahabat Sammak bin Harb. Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jabir bin Samurah menjawab, iya, sering. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui, lalu mereka tertawa-tawa, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Namun, jika ada seseorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka tidaklah mengapa. Terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang, dan hanya mungkin tidur di waktu pagi, seperti perawat, dokter di rumah-rumah sakit, atau petugas keamanan yang memang memiliki ritme kerja yang tidak menentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi gambaran tentang kehancuran suatu kaum dengan azabnya di waktu pagi. Maka hendaklah kita memperbanyak taubat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Dia menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang beriman dan menjauhkan kita dari azabnya. Sungguh, kunci untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat ada pada waktu pagi. Siapa yang mampu memanfaatkannya, insya Allah
ia akan keluar dengan percaya diri dengan penuh kesuksesan dunia dan akhirat. Sedangkan siapa yang melewatkannya, ia telah melewatkan sebuah kesempatan emas. Di dunia dan akhirat nanti akan mengalami kerugian. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.